Halo guys, hari ini kita mau masang audio lagi nih. Untuk powernya menggunakan Crescendo Revolution 5A1, satu channel power amplifier kelas AB dengan daya 450 watt kali 1. Lalu untuk subwoofernya ini menggunakan ukuran 12 in Crescendo Evolution 712. Untuk speaker depan menggunakan vokal seri PS105F3E atau yang biasa disebut vokal Flux Evo, dan untuk speaker tengahnya menggunakan Morel Tempo Ultra dengan sistem coaxial two-way. Dan untuk peredam menggunakan Ground Zero Silver untuk tebalnya 1,7 mili dengan bahan aluminium putih rubber. Oke guys, kita langsung aja lihat prosesnya. Ini adalah proses bongkar dari pintu door trimnya dulu. Nah, untuk pintu depan ini cover pelindung plastiknya sudah ada peredamnya ya guys, dan speakernya ini masih standar, magnetnya kecil dengan rangka plastik. Untuk pintu tengah, cover plastiknya ini belum ada peredamnya guys. Untuk pada bagian door trim sudah ada peredam busa berwarna putih. Dan speaker pintu tengah Honda sama seperti pintu depan ya guys, rangkanya dari plastik, magnetnya sangat kecil. Nah, kita lihat proses pemasangan peredam. Ini pertama cover plastiknya kita potong dulu ya guys. Jadi kita bersihkan nanti bagian lemnya, harus benar-benar bersih, jangan kita tiban dengan peredam nih guys. Nah, kita lihat dulu untuk bagian dalamnya belum ada peredamnya. Nanti kita akan pasang peredam pada lapisan pertama di bagian dalam. Dan ini untuk pintu tengahnya juga kita buka dulu ya. Kita lihat dalamnya belum ada peredam. Nanti bagian lem di plastiknya ini kita akan bersihkan dulu nih guys sebelum pasang peredam. Pada bagian lantai ini belum ada peredam ya, di samping kanan kiri. Di bagian lantainya sudah ada. Jadi sudah cukup banyak nih guys untuk all new HRV peredam aspalnya, dan sudah lebih baik ya dibandingkan model sebelumnya, tapi dirasa belum maksimal guys. Makanya kita tambahkan lagi peredam tambahan ya, Ground Zero aluminium putih rubber. Nah, ini sudah terpasang peredam lantainya Ground Zero Silver untuk tebalnya 1,7 mili. Lemnya terbuat dari putih rubber dan ini juga mudah dipasang ya. Untuk bahannya ini lemnya tidak mengandung toksit ya, jadi tidak bau. Dan kita pemasangan roda fendernya ini 2 layer loh guys. Ini bagian lantainya, setelah kita roll hasilnya menyatu dengan bagian bodi ya guys. Nah, ini di bagian ban serep nih. Nah, untuk fender rodanya 2 lapis, bagian dalamnya dan bagian luarnya. Lalu pada bagian pintu depan ini pemasangan peredam di lapisan pertama di bagian dalam. Rencana kita akan pasang 3 layer ya guys untuk bagian pintu. Nah, ini adalah proses pemasangan peredam lapisan pertama. Yang kita gunakan adalah peredam Ground Zero juga. Peredamnya kita pasang full. Untuk bagian kabel original bond mobilnya tidak kita tanam peredam ya. Jadi otomatis kabelnya kita bongkar dulu semua, kita pasang peredam, baru kita pasang kembali kabelnya. Untuk pasang peredamnya juga rapat nih guys, termasuk di bagian pintu tengah. Ya, kita lihat ini tulang pintunya juga kita kasih peredam guys. Jadi tidak ada bagian yang tidak kena peredam. Kita rapat, beda dengan pemasangan workshop yang mungkin kalian lihat ya. Nah, ini adalah untuk proses pemasangan lapisan keduanya. Nah, untuk pemasangan peredam lapisan keduanya kita sistemnya vertikal ya, dari atas ke bawah. Dan proses ini memang makan bahan, tapi sambungannya bukan di bawah melainkan di bagian tengah, sehingga pemasangan peredamnya lebih rapih nih guys. Sebelumnya kita sudah bersihkan lemnya ya, dan ini kita lihat proses roll peredamnya dengan menggunakan alat dari Silent Code. Hasilnya seperti ini. Adalah bagian lubang kancingnya kita lubangi ya guys, benar-benar detail, presisi. Untuk bagian original kabel mobilnya tidak kita tanam peredam, sehingga peredamnya benar-benar menempel pada bagian bodinya. Nah, di pintu tengah juga sama, kita pemasangannya ini full dari bagian atas sampai bagian bawah. Untuk sambungan peredamnya juga rapi, terlihat tidak seperti ada sambungan di sini. Jadi memang kalau pasang peredam di kita mahal, ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Nah, terakhir ini adalah proses pemasangan peredam pada bagian pintu bagasinya nih guys, yang dimana sebelumnya belum ada peredam di bagian bodi dan juga di bagian cover plastiknya. Nah, ini kita akan pasang peredam di bagian dalamnya saja ya, dengan menggunakan peredam Ground Zero juga, dimana brand ini asal Jerman, yang merupakan rekomendasi dari workshop kami. Untuk harganya juga masih terjangkau dan bahannya ini tidak berat ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk shock breaker bagasinya akan rusak. Nah, ini lapisan keduanya di bagian cover plastik di bagasinya kita tambahkan lagi ya guys, untuk menghindari getaran, karena kita akan pasang subwoofer penempatannya di bagasi.
Jadi supaya panelnya tidak mudah getar dan juga dapat mengurangi kebisingan di bagian belakang mobil ya, seperti knalpot. Nah, dimana kadang kalau kita gas mobilnya suara anginnya itu masuk. Nah, hal yang sama kita lakukan di cover fender roda di bagian belakang nih guys. Di bagian plastiknya ini kita tambahkan peredam juga, Ground Zero 1,7 mili. Dimana jarang dilakukan pemasangan peredam di sini. Padahal bagian ini merupakan bagian yang terpenting juga untuk mengurangi kebisingan pada saat kita sedang berjalan ya, di bagian rodanya tentunya. Nah, prosesnya seperti ini, pemasangannya juga full dan rapi. Jadi pada bagian fender roda ini kita pasang 2 lapis nih guys ya. Nah, untuk pemasangan door trim, roda pintu tengah dan pintu depan kita juga pasang nih guys. Sebelumnya sudah ada peredam model busa asli bawaan pabrik mobilnya, kita ganti dengan peredam aluminium butir rubber juga Ground Zero. Sebenarnya selain pemasang peredam aluminium butir rubber pada bagian door trimnya, kita juga bisa aplikasikan dengan menggunakan silent coat absorber 15 mili nih guys. Nah, sekarang kita lanjut ya, lihat proses pembuatan box subwoofer, yang dimana subwoofernya ini kita letakkan di bagian ban serep ya guys, dengan menggunakan kayu MDF 18 mili. MDF-nya ini berwarna hijau, lalu kita perkuat dengan serat fiber dan dempul. Nah, prosesnya seperti ini, peletakan subwoofernya dengan menggunakan subwoofer ukuran 12 inch. Jadi hasilnya seperti ini guys. Apabila kita mau ganti ban serep, kita cuma buka cover tutup ban serepnya. Di situ ada terlihat ban serepnya. Nanti boxnya kita putar, ban serepnya bisa dibuka. Untuk subwoofernya menggunakan Crescendo Evo 712. Nah, jadi kabin bagasinya masih lapang nih guys. Kalian masih bisa bawa koper besar ataupun bawa barang belanjaan. Dan untuk proses pembuatan pilar ini kita cetak pilarnya ya, originalnya tidak kita rusak supaya bisa balik standar. Untuk angle-nya ini kita arahkan sesuai posisi duduk ya, di headrest posisi supir dan di headrest posisi penumpang. Untuk speakernya ini menggunakan Vocal Flux Evo PS105 FX3E dengan sistem 3-way pasif. Untuk mid bassnya dengan ukuran 6,5 inch terbuat dari bahan tumbuhan yang ada di Prancis nih guys, dan memiliki karakter suara yang halus dan juga detail. Nah, untuk speaker pintu tengahnya ini menggunakan Morel Tempo Ultra dengan sistem coaxial 2-way, jadi tweeternya ini menyatu dengan bagian mid bassnya. Untuk kabel speakernya kita menggunakan Harmonic Harmony Interlude dengan ukuran 12 AWG, yang dimana serabutnya ini kita solder ya supaya hasilnya bagus. Untuk kabel supply menggunakan Flux 4 AWG. Pasif crossovernya kita letakkan di bawah jok berdampingan dengan prosesor Hertz, yang dimana pakai H8 DSP, 8 channel DSP ini. Untuk kabel RCA-nya menggunakan Harmonic Harmony Interlude dan power speakernya menggunakan Crescendo Revolution 5 A4. Power Class AB ini memiliki daya 75x4. Karena menggunakan dua buah amplifier, kita tambahkan sikring cabang Stinger, dan power amplifier mononya menggunakan Crescendo Revo 5 A1. Power Class AB dengan daya 450 watt kali 1. Dan karena sudah diperlengkapi prosesor, untuk head unitnya kita masih mempertahankan OEM bawaan mobil, walaupun bisa di-upgrade juga sih sebenarnya. Nah, untuk memudahkan pengaturan memori yang kita inginkan dan juga untuk pengatur subwoofer level yang kita inginkan, di sini ada controller hertznya yang kita letakkan di bagian dashboard.